Baik, pada video kali ini kita akan melakukan instalasi sistem operasi Debian atau Debian Server. Nah, apa aja yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah VirtualBox. Kemudian yang kedua adalah file image atau file ISO dari sistem operasi Debian itu sendiri. Baik, silahkan untuk teman-teman yang belum menginstal VirtualBox, diinstal dulu VirtualBox-nya. Kemudian untuk yang file ISO Debian-nya kita bisa download di browser. Kita ketikkan download Debian, kemudian pilih yang paling atas ini, kita pilih yang stable ya. Kemudian kita pilih yang CD, kemudian pilih AMD 64. Nah, scroll ke bawah, kemudian kita pilih yang Debian 11 5.0 karena versi saat ini, versi dimana video ini direkam, Debian-nya adalah versi 11.5. Setelah proses download selesai, kita buka search atau kolom pencarian di Windows ya. Kemudian ketikkan VirtualBox atau virtual aja. Kemudian kita klik VirtualBox-nya. Nah, akan muncul VirtualBox-nya. Nah, di sini kita akan buat dulu. Kita buat baru ya untuk virtual mesinnya, untuk namanya bebas aja. Nah, di sini saya kasih nama Debian 11. Nah, misalkan di komputer teman-teman nggak bisa coba nama lain ya. Kemudian untuk type-nya Linux dan versinya adalah Debian 64 bit karena tadi kita pilih yang AMD 64. Nah, next. Nah, untuk bagian RAM, nah ini disesuaikan aja dengan komputer teman-teman yang dimiliki ya. Selama range-nya itu berada di bar warna hijau itu tidak apa-apa. Oke, kita next aja. Nah, setelah itu di bagian hard disk kita pilih create a virtual hard disk now. Nah, karena kita akan bikin baru ya virtual hard disknya. Nah, di sini kita pilih create a virtual hard disk now. Kita klik create. Kemudian di tipe hard disknya bebas aja. Di sini saya pilih VDI ya, format bawaan dari VirtualBox-nya. Kemudian next, kita pilih yang dynamically allocated. Kita next. Kemudian nah, di bagian ukurannya ya, harddisknya ini saya buat sebesar 50 GB ya, kurang lebih. Terus kita create. Nah, jika sudah, lanjut saja di start. Nah, di sini karena belum ada file ISO-nya, kita pilih dulu di gambar ini ya, kuning, gambar folder ini. Kita klik, kemudian kita tambahkan file ISO yang sudah di download tadi. Klik 2 kali. Nah, setelah itu kita pilih choose dan kita start. Di sini kita bisa pilih install atau graphical install. Dalam instalasi kali ini kita akan pilih graphical install. Oke. Nah, ini untuk notifikasi bisa disilang aja ya. Kemudian untuk bahasanya bebas, bisa bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Thailand. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Inggris karena bahasa internasional ya. Pilih bahasa Inggris.
Nah setelah itu kita pilih locationnya. Nah kita kan ada di Indonesia, pilih other, kemudian di Asia, kemudian di Indonesia. Oke, kemudian untuk ini, untuk konfigurasi lokal kita setting default aja bawaannya. Langsung kita continue. Kemudian untuk konfigurasi keyboardnya juga kita pilih American English ya, masih bawaan secara default. Kita continue aja. Nah, di sini di konfigurasi network ya. Di sini kan ada hostname. Nah, ini adalah nama komputer kita. Karena sistem operasinya Debian, saya biarkan aja Debian. Misalkan teman-teman mau ganti ke nama masing-masing juga gak apa-apa, atau nama komputer misalkan Asus atau Acer gitu juga gak apa-apa. Nah, di sini saya tetapkan sesuai dengan bawaannya, yaitu Debian. Nah, setelah itu kita continue. Untuk domain name kosongkan aja dulu karena kita belum punya nama domain ya. Nah, di sini di bagian password root kita beri password ya. Sini saya kasih password 123. Terus kemudian yang bawahnya sama juga 123. Nah, di sini silakan masukkan nama teman-teman sekalian. Kan nama saya ya, Adin Septian gitu. Besar kecil bebas sama aja boleh. Kemudian kita continue kalau sudah. Untuk username bisa Adin Septian atau Adin aja nggak apa-apa. Nah, itu kalau pakai username usahakan nggak pakai spasi ya, digabung aja gitu. Nah, di sini username-nya saya Adin ya. Kemudian continue. Habis itu bikin passwordnya untuk user apa nih? Nah, ini untuk password user Adin tuh. Di sini saya pakai 1. Bawahnya juga sama ya. Harus sama. 1 juga. Continue. Nah, habis itu kita pilih time zone-nya, lokasi waktunya. Karena saya ada di Jawa Timur nih posisinya, atau di Pulau Jawa ya, kita pilih Western ya, waktu Indonesia Barat, Western. Continue. Oke. Nah, kemudian kita akan konfigurasi. Selanjutnya untuk partisinya kita pilih yang paling atas aja. Untuk yang itu tadi di continue aja. Kemudian untuk yang ini pilih paling atas juga sama, all files one partition. Kemudian kita pilih finish partitioning dan kita continue lagi. Kemudian kita pilih apakah kita mau membuat partisi seperti detail di atas begitu ya, kurang lebih artinya. Kemudian kita pilih yes dan kita continue. Kemudian di sini kita ditanya scan extra installation media, itu artinya adalah apakah kita mau memindai media ekstra lainnya gitu ya. Nah, karena kita pakai satu ISO aja, jadi kita pilih no. Kemudian kita continue. Sini untuk konfigurasi package manajernya kita pilih Indonesia ya. Untuk alamat mirrornya atau alamat repositorinya bebas aja. Di sini saya pilih yang default aja, yang deb.debian.org. Kemudian kita continue. Untuk HTTP proxy kita karena nggak pakai ya, kita kosongkan aja. Kita continue lagi.
Kemudian ada pertanyaan, apakah kita mau berpartisipasi dalam survei penggunaan paket-paket yang ada di Debian ini. Nah, kita pilih default aja ya, kita no aja, dan kita continue. Nah, jika muncul tampilan software selection seperti ini, kita bisa hapus dua centang yang paling atas, yang bagian Debian desktop environment dan juga genome. Kita sisakan yang terakhir, yang standar system utilities. Ya sudah, kita continue. Nah, kemudian akan ada muncul pertanyaan, kita mau menginstal grup bootloadernya supaya kita bisa masuk ke Debian-nya, itu ditaruh di drive bagian mana. Kita pilih yes, kemudian continue. Nah, karena tadi ada satu partisi, maka kita pilih yang bawah dan kita continue. Nah, proses instalasi selesai, kita continue lagi, maka dia akan melakukan restart. Kemudian akan muncul login. Nah, ini login, silahkan masukkan username-nya tadi ya, bikin. Jadi username saya kan Adin ya, Adin itu sama passwordnya. Nah, udah selesai deh instalasinya. Selamat, Anda berhasil telah menginstal Debian Server.